Setelah berhasil menggarap film bertemakan fiksi ilmiah legendaris seperti E.T., Minority Report, War of the Worlds, dan Ready Player One, kali ini sepuh Steven Spielberg kembali membuat film bergenre serupa. Kali ini beliau kembali membawakan film berjudul Disclosure Days. Disclosure Days bercerita di mana sebuah fenomena aneh membawa umat manusia kepada satu kebenaran besar. Kita akan dibawa ke dunia di mana manusia bereaksi terhadap kebenaran tersebut, menghadapi ketakutan akan ancaman yang selama ini mereka pikirkan hanya rumor belaka, sebuah ketakutan yang perlahan menyebar ke seluruh dunia. Dari cuplikan trailernya, film ini menampilkan nuansa thriller yang kuat dengan sentuhan misteri dan ketegangan yang terasa sejak awal. Sepertinya karakter utama dalam film ini memegang peranan penting dari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Belum lagi, kita diperlihatkan dengan adegan gerakan-gerakan pemerintah yang sepertinya berusaha menyelesaikan masalah ini, meskipun perannya bisa saja terbalik yang justru menghancurkan. Hal aneh yang terjadi di film, serta kebenaran apa yang dibahas, masih dikunci rapat. Sejauh ini, tidak ada informasi tambahan yang bisa diketahui dari teasernya. Semua jawabannya hanya bisa diketahui lewat menonton filmnya, yang direncanakan tayang pada tanggal 12 Juni 2026. Setelah lama bermain-main dengan film-film bergenre fiksi ilmiah, Christopher Nolan membanting setir genre pada film terbarunya. The Odyssey, yang diadaptasi dari karya klasik karangan Homer, mempunyai genre fantasi dan mitologi yang begitu kuat. Film ini menceritakan perjalanan Odysseus dalam usaha pulang ke kampung halamannya setelah Perang Troja. Namun, dalam perjalanan tersebut tidak berjalan mulus. Sepanjang jalan, Odysseus harus menghadapi berbagai gangguan aneh, mulai dari makhluk-makhluk mitologi hingga campur tangan para dewa. Bagian paling menarik tentu adalah melihat bagaimana pendekatan Christopher Nolan terhadap kisah mitologi ini. Nolan sendiri mengakui bahwa ia cukup kesulitan mengadaptasi cerita ini yang penuh dengan unsur dongeng dan mitologi, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang terasa lebih nyata dan masuk akal, mengingat gaya Nolan yang selalu membumikan cerita dan karakter dalam filmnya, seperti yang dia lakukan dengan The Dark Knight. Film ini sendiri dibintangi oleh banyak aktor dan aktris papan atas, seperti Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, dan masih banyak lagi. The Odyssey dijadwalkan tayang pada 17 Juli 2026. Kesuksesan Drive My Car yang berhasil memenangkan penghargaan film berbahasa asing terbaik di ajang Oscar, And the Oscar goes to Drive My Car. Ohayou gozaimasu! membawa nama Ryusuke Hamaguchi melambung tinggi sebagai salah satu sutradara Jepang paling diperhitungkan saat ini. Ia dikenal lewat sentuhan penyutradaraan dengan tempo lambat, dialog panjang, dan ruang perenungan yang mendalam, gaya yang kini menjadi ciri khasnya. Kini, dalam proyek terbarunya yang berjudul All of a Sudden, Hamaguchi tidak lagi mengambil latar cerita di negara asalnya, Jepang. Ia memilih Prancis sebagai ruang bermain barunya. Cerita film ini diadaptasi secara bebas dari buku You and I, The Illness Suddenly Gets Worse, yang berisi korespondensi nyata karya Makiko Miyano dan Maho Isono. Sebagai penonton yang menyukai Drive My Car dan Evil Does Not Exist, karya terbaru Hamaguchi ini jelas menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk ditunggu. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai kapan film All of a Sudden akan dirilis. Yang satu ini memang agak bias. Sebagai orang yang pernah membaca novelnya, rasanya menarik sekaligus bikin penasaran melihat bagaimana Wuthering Heights kembali diadaptasi ke layar lebar. Cerita ini sendiri sudah diadaptasi lebih dari belasan kali. Namun sejauh ini, belum ada versi film yang benar-benar dianggap sempurna. Hampir semua adaptasi punya kekurangannya masing-masing. Dalam versi terbaru ini, dua karakter utama diperankan oleh Margot Robbie sebagai Katie dan Jacob Elordi sebagai Heathcliff. Sejak pengumuman castingnya, film ini langsung menuai kontroversi. Banyak fans memprotes perbedaan latar ras Heathcliff dibandingkan versi novel. Ditambah lagi penggambaran hubungan Heathcliff dan Katie di trailer yang terlihat terlalu romantis. Padahal, dalam novel aslinya, hubungan mereka lebih didorong oleh obsesi yang destruktif, bukan romansa yang sehat. Meski begitu, trailer film ini justru menawarkan sesuatu yang berbeda. Ada sentuhan erotis yang cukup berani, sesuatu yang jarang, bahkan hampir tidak pernah dimasukkan dalam adaptasi Wuthering Heights sebelumnya. Terlepas dari kontroversinya, pendekatan ini membuat filmnya tetap menarik untuk ditunggu. Wuthering Heights dijadwalkan rilis di Netflix pada 13 Februari 2026.
Ingat peristiwa unik ketika Sam Altman, pendiri OpenAI, secara tiba-tiba dipecat oleh perusahaannya sendiri sebelum akhirnya kembali menjabat hanya dalam hitungan hari. Kisah nyata yang absurd ini akan diadaptasi ke layar lebar oleh Luca Guadagnino, sutradara di balik film-film seperti Call Me By Your Name dan Challengers. Informasi mengenai proyek ini masih sangat terbatas. Namun, satu hal yang sudah dipastikan adalah Andrew Garfield akan memerankan sosok Sam Altman. Artificial diprediksi akan menjadi drama komedi yang menyorot dinamika manusia, kekuasaan, dan kekacauan di balik industri teknologi modern. Hirokazu Koreeda kembali siap mengguncang dunia sinema lewat pertanyaan-pertanyaan reflektif tentang kemanusiaan. Setelah sukses dengan Monster, film yang syarat makna subtil sekaligus kritik terhadap bahaya stigma dan penghakiman tanpa dasar, kini Koreeda hadir dengan cerita baru yang tak kalah menggugah. Dalam Ship in the Box, Koreeda mengangkat kisah yang terinspirasi dari konsep menghidupkan kembali orang yang telah meninggal melalui teknologi, serta momen ikonik dalam novel klasik The Little Prince, karya Antoine de Saint-Exupéry. Ceritanya berlatar masa depan, mengikuti sepasang suami istri yang memutuskan membawa pulang sebuah humanoid canggih untuk dibesarkan layaknya anak mereka sendiri. Dari keputusan itu, muncul pertanyaan besar tentang emosi, hubungan manusia, dan batas antara teknologi dan kemanusiaan. Film ini menjadi salah satu karya Koreeda yang paling menarik untuk ditunggu, terutama untuk melihat pesan apa yang akan ia sampaikan kali ini. Ship in the Box direncanakan tayang pada tahun 2026. Setelah 4 film yang seolah sudah menutup kisahnya dengan sempurna, Pixar kembali membuka lembaran baru lewat Toy Story 5. Keputusan yang sempat membuat banyak penonton ragu, apakah kisah ini benar-benar masih punya sesuatu untuk diceritakan? Berbeda dari film-film sebelumnya yang berfokus pada perpisahan, pertumbuhan, dan penerimaan akan perubahan, Toy Story 5 dikabarkan akan mengangkat konflik yang lebih relevan dengan era modern. Bagaimana mainan tradisional bertahan di dunia yang kini dipenuhi teknologi, layar, dan kecerdasan buatan. Dunia anak-anak telah berubah, dan para mainan harus menghadapi kenyataan itu. Woody, Buzz, dan kawan-kawan kembali dihadapkan pada pertanyaan lama yang kini terasa lebih berat. Apa arti memiliki tujuan ketika dunia tak lagi membutuhkanmu seperti dulu? Tema tentang identitas, eksistensi, dan relevansi menjadi pusat cerita, dibalut dengan emosi khas Pixar yang sederhana namun menghantam. Meski membawa risiko besar karena melanjutkan kisah yang sudah terasa tuntas, Toy Story 5 tetap menarik untuk ditunggu. Toy Story 5 dijadwalkan tayang pada tahun 2026. Kesuksesan Dune dan Dune Part 2 bisa dibilang adalah suatu anomali di dunia film. Meski merupakan film berbudget besar yang biasanya identik dengan blockbuster, Denis Villeneuve justru mengubah pendekatan tersebut menjadi sajian yang lebih tenang, serius, dan sedikit eksperimental, yang lebih sering ditemui di film-film art house. Kini Dune Part 3 menjadi film penutup dari trilogi Dune ini. Meskipun masih belum diketahui apakah pihak Warner Bros akan melanjutkan seri Dune, namun yang pasti Denis selaku sutradara trilogi Dune telah mengatakan kalau film ini adalah film Dune terakhir yang akan dia garap. Film ini melanjutkan kisah Paul Atreides yang mengadaptasi seri kedua dari bukunya, yaitu Dune Messiah, di mana melanjutkan kisah Paul Atreides setelah kemenangan besarnya di Dune Part 2. Kini Paul dikenal sebagai Muad'Dib yang telah menjadi emperor dan memerintahkan kekaisaran yang sangat luas. Namun, kekuasaan tersebut membawanya tantangan baru yang jauh lebih rumit. Banyak fans memperkirakan bahwa tone film ini akan terasa lebih gelap karena konflik keluarga Atreides kini menjadi semakin dalam dan dipenuhi intrik serta konspirasi politik. Film ini akan kedatangan Robert Pattinson sebagai karakter baru, serta kemunculan Anya Taylor-Joy yang sebelumnya hanya muncul sebentar di film kedua. Dune Part 3 dijadwalkan datang pada 18 Juni 2026, satu hari setelah perilisan global film Odyssey. Buat yang kangen film bertema luar angkasa ala Interstellar atau The Martian, tahun ini hadir sebuah film dengan nuansa serupa, meskipun tetap menawarkan pendekatan yang berbeda. Project Hail Mary mengikuti kisah seorang guru sains bernama Ryland Grace yang terbangun sendirian di sebuah pesawat luar angkasa tanpa ingatan apapun. Perlahan, ia menyadari bahwa dirinya sedang menjalankan misi terakhir umat manusia, menyelamatkan bumi dari ancaman misterius yang membuat matahari perlahan mati. Dalam perjalanan ini, Ryland harus mengandalkan ilmu pengetahuan, kecerdikan, serta kerjasama yang tak terduga demi kelangsungan hidup manusia. Meski premisnya tergolong familiar di genre luar angkasa, film ini tetap terasa menarik. Dari trailer yang dirilis, Project Hail Mary juga menghadirkan sedikit sentuhan komedi, membuat ceritanya terasa lebih ringan dan manusiawi. Film ini dibintangi oleh Ryan Gosling yang memerankan Ryland Grace sebagai guru fisika kikuk dengan nasib seluruh umat manusia berada di tangannya. Project Hail Mary dijadwalkan rilis pada 12 Maret 2026.
Legenda manusia serigala akhirnya akan kembali ke layar lebar. Jika bicara film bertema manusia serigala, mungkin yang paling dekat adalah Wolfman. Namun film tersebut lebih menekankan unsur body horror. Sementara Werewolf tampaknya akan mengambil pendekatan yang lebih fokus ke arah horor psikologis yang mengedepankan sisi mitologinya. Mirip dengan bagaimana Robert Eggers menggarap Nosferatu. Sebagai kisah vampir yang penuh atmosfer, Werewolf sepertinya akan menjadikan manusia serigala sebagai simbol teror. Fokusnya bukan hanya pada transformasi fisik, tetapi pada bagaimana keberadaan werewolf mengganggu dan meneror kehidupan masyarakat di sebuah desa. Hingga saat ini, informasi mengenai cerita film ini masih sangat minim. Yang sudah diketahui baru jajaran pemainnya, yang diisi oleh nama-nama besar seperti Aaron Taylor Johnson, Ralph Fiennes, Lily Rose Depp yang sebelumnya tampil memukau di Nosferatu, serta Willem Dafoe dan aktor lainnya. Werewolf dijadwalkan tayang sekitar 25 Desember 2026. Siapa yang tidak kenal Alejandro González Iñárritu? Sutradara yang berhasil meraih banyak penghargaan lewat film-filmnya dengan teknis tinggi dan sinematografi yang kuat, seperti Birdman dan The Revenant. Kali ini, ia berduet dengan Tom Cruise sebagai pemeran utama dalam filmnya. Menariknya, di film ini kita akan melihat sisi Tom Cruise yang berbeda. Sudah cukup lama, ia dikenal lewat film-film aksi, dan Digger menjadi kesempatan langka untuk melihatnya kembali, fokus pada akting di luar genre tersebut. Film ini akan mengusung genre black comedy, sesuatu yang cukup terasa dari materi trailer yang sudah dirilis. Duet antara Alejandro G. Iñárritu dan Tom Cruise tentu menjadi salah satu hal paling menarik untuk ditunggu, mengingat gaya penyutradaran Iñárritu yang intens dan penuh detail. Digger dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026. Satu lagi film DCU yang patut ditunggu. Namun alih-alih mengadaptasi cerita superhero pada umumnya, Clayface justru tampil sebagai film body horror. Ini menjadi sebuah gebrakan kreatif yang cukup unik karena karakter villain ikonik Batman ini dibawa ke arah yang jauh lebih gelap dan personal. Film ini akan menampilkan versi origin dari Clayface. Karakter yang sebelumnya sudah diperkenalkan lewat Creature Commandos, garapan James Gunn. Ceritanya berfokus pada Matt Hagen, seorang aktor yang tidak populer dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Suatu kejadian aneh mengubah hidupnya secara drastis, hingga tubuhnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi manusiawi. Clayface akan disutradarai oleh James Watkins, yang sebelumnya mengarahkan film Speak No Evil. Film ini juga melibatkan Mike Flanagan, sosok yang sudah sangat berpengalaman di genre horor. Karya-karyanya dikenal tidak hanya menyeramkan, tetapi juga memiliki sisi drama yang kuat, seperti The Haunting of Hill House dan Bly Manor. Film Clayface dijadwalkan tayang pada 11 September 2026. Umur hanyalah angka. Ridley Scott, sutradara legendaris yang kini berusia 87 tahun, masih terus produktif memproduksi film-filmnya sendiri, meskipun beberapa karya terakhirnya terbilang kurang menggigit. Hal itu tidak membuatnya gentar untuk terus berkarya. Kali ini, Ridley Scott kembali ke ranah fiksi ilmiah, menggait Jacob Elordi dan Josh Brolin sebagai pemeran utama. The Dog Stars berkisah tentang sebuah dunia di mana umat manusia hampir punah akibat wabah virus mematikan, menyisakan segelintir orang yang harus bertahan hidup di tengah kehancuran peradaban. Dengan premis post-apokaliptik yang cukup familiar, menarik untuk melihat pendekatan apa yang akan dibawa Ridley Scott kali ini, terutama dengan kombinasi aktor lintas generasi yang ia pilih. The Dog Stars dijadwalkan tayang pada 28 Agustus 2026. Film ini kembali melanjutkan semesta DCU yang kini dipimpin oleh James Gunn. Menariknya, Supergirl menjadi film pertama DC Universe yang tidak disutradarai langsung oleh James Gunn, melainkan oleh Craig Gillespie, sutradara yang sebelumnya sukses lewat film Cruella. Cerita film kali ini berfokus pada Kara Zor-El, berbeda dengan sepupunya Kal-El yang punya sifat humanis dan hangat. Kara adalah karakter yang kontradiktif, dia apatis dan dingin. Filmnya akan mengadaptasi secara khusus komik Supergirl Woman of Tomorrow, di mana Kara yang depresi karena pengalaman traumatis melihat Kryptonite hancur di depan matanya sendiri, memutuskan untuk berkelana ke setiap planet untuk menghilangkan perasaannya, dan di sana dia mulai terseret ke sebuah masalah yang lebih besar. Menarik untuk ditunggu karena sejauh ini tidak ada adaptasi layar lebar yang memperlihatkan sudut pandang planet Krypton sebelum kehancurannya, yang sepertinya akan dieksplor di film ini. Supergirl dibintangi oleh aktris pendatang baru Lily Alcock, Eve Ridley, Will Coban, dan ada karakter favorit Stan Lee yaitu Lobo yang akan diperankan oleh Jason Momoa. Film ini dijadwalkan tayang pada 26 Juni 2026.
Kembali mendapatkan sequelnya dari The Social Network yang tayang 16 tahun yang lalu, kini cerita mengenai pencipta Facebook kembali berlanjut. Meskipun masih belum diketahui event apa yang akan diambil sebagai landasan filmnya, banyak orang mengira The Social Reckoning akan mengambil latar persidangan ketika Mark Zuckerberg diadili karena dituduh telah melanggar privasi serta sistem iklan di media sosialnya. David Fincher yang sebelumnya menyutradarai film pertamanya tidak ikut kembali, dan justru film ini disutradarai oleh Aaron Sorkin yang merupakan penulis naskah film sebelumnya. Kita akan melihat sekali lagi sebuah film di mana dialog terasa seperti nyanyian dengan ritme cepat, ciri khas kuat dari gaya penulisan Sorkin. Film ini sendiri direncanakan tayang secara global pada tanggal 9 Oktober 2026 dan dibintangi oleh Mikey Madison yang sebelumnya memenangkan Oscar lewat film Anora, Jeremy Allen White yang terkenal lewat serial The Bear, Betty Gilpin, dan Wunmi Mosaku. Setelah vakum sejak film terakhirnya The Wailing yang mendapat banyak pujian kritikus, Na Hong Jin akhirnya kembali dengan film terbarunya berjudul Hope. Film ini merupakan thriller dengan sentuhan mistis khas Na Hong Jin yang dikenal lewat atmosfer mencekam dan narasi gelap. OP bercerita tentang sebuah desa terpencil di dekat zona demilitarisasi (DMZ), di mana serangkaian kejadian misterius mulai muncul dan perlahan memicu krisis besar bagi warga setempat. Film ini dibintangi oleh deretan aktor Korea dan Hollywood seperti Hwang Jung-min, Jo In-sung, Michael Fassbender, Ho Yeon, dan Taylor Russell. Hope dijadwalkan tayang pada tahun 2026. Film terbaru dari studio A24 ini langsung menarik perhatian para pecinta film. Bukan hanya karena mempertemukan dua nama besar, Zendaya dan Robert Pattinson, tapi juga karena film ini kembali membawa ciri khas A24 yang sangat kuat, pendekatan yang minimalis. Dari trailernya, The Drama memiliki vibe yang mengingatkan pada film-film seperti Room, Marriage Story, dan Past Lives. Secara visual terlihat sederhana, tapi justru mengandalkan kekuatan ide, emosi, dan konflik antar karakter. Minimalisme dengan gagasan yang tajam memang menjadi sesuatu yang selalu dinantikan dari A24. Dengan pendekatan seperti ini, menarik untuk melihat film seperti apa lagi yang akan diberikan A24 lewat The Drama. Akhirnya Spider-Man kembali, dan kini bukan sekedar kembali. Slogan Friendly Neighborhood Spider-Man akan benar-benar kembali, karena Marvel sendiri menjanjikan skala konflik dalam film Spider-Man menjadi street level. Berbeda dengan film sebelumnya yang punya skala konflik internasional dan multidimensi. Spider-Man Brand New Day akan berfokus pada skala konflik kecil khas Spider-Man versi Tobey Maguire. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tapi justru inilah yang dirindukan banyak fans, terutama penggemar Spider-Man era awal. Peter Parker kini benar-benar sendirian, tidak punya uang, tidak dikenali siapapun, dan tidak lagi dikelilingi teknologi canggih. Film ini juga akan menghadirkan beberapa karakter dari MCU lainnya, seperti Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner dan Hulk, Jon Bernthal sebagai Punisher, Zendaya sebagai MJ, serta Sebi Singh dengan peran yang masih dirahasiakan. Spider-Man keempat ini akan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya mengarahkan film Shang-Chi. Film ini dijadwalkan tayang pada 31 Juli 2026. Marvel saat ini bisa dibilang sedang berada di ujung tanduk. Kehabisan arah cerita dan kehilangan momentum, Marvel tiba-tiba mengumumkan film Avengers Doomsday tanpa build up yang rapi seperti Infinity War Saga. Sebuah langkah yang terasa cukup beresiko, karena sebenarnya film yang direct sebagai build up dari film ini hanyalah Thunderbolt di credit scene dan Fantastic Four. Sampai video ini ditulis, sudah banyak leaks teaser yang menghadirkan banyak karakter lama yang akan kembali muncul, seperti Thor, Captain America, dan juga karakter lama lainnya. Langkah itu terkesan sebagai upaya Marvel untuk kembali menarik penonton lama, tanpa menawarkan kebaruan yang benar-benar terasa atau urgensi cerita yang kuat. Meski begitu, bisa dipastikan fans setia MCU tetap akan menunggu dan memenuhi bioskop. Film ini akan disutradarai oleh Russo Brothers, duo sutradara di balik Infinity War dan Endgame. Soal skala epik, rasanya tidak perlu diragukan lagi. Avengers Doomsday dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026.
Sebagai penonton film di Indonesia, kita kedatangan sebuah produk yang bisa dibilang sangat langka. Saking langkanya, karya seperti ini rasanya belum tentu muncul lagi dalam 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena film ini menggabungkan animasi 3D dengan dunia nyata, sesuatu yang masih jarang dan berisiko besar di perfilman Indonesia. Jika dilihat dari trailernya, ini merupakan sebuah pencapaian yang cukup maju. Visualnya terlihat cantik dengan pergerakan karakter yang terasa halus dan mengalir. Untuk standar film Indonesia, kualitas ini jelas patut diapresiasi. Pelangi di Mars sendiri bercerita tentang petualangan Pelangi, seorang anak yang terlahir dan tumbuh besar di planet Mars. Bersama robot pendampingnya, ia menjelajahi Mars dalam sebuah misi penting demi menyelamatkan masa depan bumi. Film ini dirancang sebagai tontonan semua umur dan menjadi salah satu film Indonesia yang patut ditunggu. Pelangi di Mars dijadwalkan tayang pada 20 Maret 2026.